Selamat berjumpa para siswa, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para siswa pada pelajaran kimia. Setelah kemarin Anda membaca modul kimia kelas 11 tentang kesetimbangan, Anda sudah mempelajari dan mencoba mengerjakan tugas untuk menjawab soal-soal tugas mandiri dan soal latihan pada materi konsep kesetimbangan. Untuk pertemuan ketiga hari ini, sedikit mengulas tentang materi kesetimbangan yang ada di modul dan sedikit penjelasan tentang konsep kesetimbangan. Oke para siswa, mari kita pelajari bersama. Perhatikan video berikut ini. Kemarin Anda sudah belajar tentang konsep kesetimbangan melalui tugas mandiri dan soal latihan, yaitu tentang reaksi dua arah dan hubungan dengan laju reaksi, produk, dan reaksi reaktan, serta jenis-jenis kesetimbangan yang Anda pelajari. Oke, kita lihat di sini bahwa konsep kesetimbangan ini ada reaksi ada dua jenis, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Ini ada beberapa contoh reaksi satu arah, artinya reaksi itu tidak dapat kembali. Contohnya pada besi berkarat, ada paku berkarat. Ini merupakan reaksi besi dengan udara atau oksigen membentuk karat, dan karat itu tidak bisa kembali lagi menjadi oksigen. Ya, dia hanya akan berjalan satu arah. Begitu pula pada telur dadar ya. Telur dadar yang digoreng dia tidak akan bisa kembali ke telur mentah, maka dikatakan dia reaksi satu arah. Tapi ternyata ada juga reaksi yang berjalan sebaliknya atau yang disebut reaksi dua arah. Ya, reaksi ini ada dua jenis. Contoh reaksi yang searah yang tidak dapat balik atau yang sering dikenal dengan istilah irreversible atau reaksi yang tidak dapat balik. Ini contohnya perkaratan tadi ya. Kemudian ada juga reaksi yang dapat balik atau yang sering dikenal reversible, atau selanjutnya reaksi dua arah ya. Contohnya ini amonium atau amonia akan bereaksi menjadi N2 dan H2, dan ternyata N2 dan H2 ini bisa bereaksi kembali membentuk amonium. Nah, ini besi berkarat reaksinya ya. Reaksi satu arah tandanya adalah anak panahnya satu mengarah ke produk. Sedangkan reaksi dua arah ini ya, misalnya amonia dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan amonium hidroksida. Di sini ternyata amonium hidroksida bisa terurai kembali menjadi NH3 dan H2, sehingga panah reaksinya di sini ada dua ya. Jadi panah reaksinya ada dua. Jadi perlu diingat ya, di sini panah reaksinya ya ada dua. Nah, kalau di sini panah reaksinya satu. Itu untuk membedakan antara reaksi satu arah dan reaksi dua arah ya, tanda reaksinya ini. Ini juga reaksi dua arah, panahnya ada dua. Ini menunjukkan bahwa NH3 plus H2O bisa menjadi NH4OH, dan sebaliknya NH4OH bisa berubah menjadi NH3 dan H2O. Itu reaksi reversible atau reaksi dua arah. Nah, bagaimana hubungan antara laju reaksi dengan kesetimbangan? Nah, yang kita pelajari hari ini adalah kesetimbangan, yaitu reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik atau reversible. Nah, bagaimana rumusnya? Ya, kita lihat reaksi dua arah di sini. Ya, reaksi dua arah. Nah, di sini ya. Reaksi dua arah adalah laju reaksi ke produk. Masih ingat bahwa sebelah kiri adalah reaktan, sebelah kanan adalah produk. Jadi reaksi laju reaksi menuju ke produk ini adalah reaksi menuju ke C. Nah, memiliki rumus. Masih ingat rumus laju reaksi bahwa V sama dengan K kali konsentrasi reaktannya kalikan konsentrasi reaktannya, atau hasil kali konsentrasi
reaktan, yaitu K. A ini adalah reaktan ya, masih ingat, B juga reaktan. Lalu bagaimana reaksi yang sebaliknya, yaitu dari C menuju ke AB ya. C menuju AB ini sebaliknya, C ke AB. Maka sebagai reaktannya siapa? Iya, C-nya sudah berfungsi sebagai reaktan, maka V2-nya adalah K kali C. Sedangkan pada V1 tadi reaktannya adalah A dan B, pada V2 reaktan adalah C. Nah, konsep laju reaksi menyatakan bahwa kesetimbangan reaksi adalah atau kesetimbangan dinamis, bahwa kelihatannya diam tapi ternyata di situ ada reaksi yang terus-menerus berjalan dan sudah setimbang, yaitu ketika V1 sama dengan V2 ini ya. Ketika V1 sama dengan V2 itu adalah reaksi kesetimbangan. Kalau V1 sama dengan V2, bagaimana rumusnya? Nah, ini kalau V1 sama dengan V2 ya, rumusnya adalah V1 tadi sama dengan K1A kali B, kemudian V2 adalah K2 kalikan C. A dan B ini adalah sudah diperoleh dari tadi ya, dari reaktannya. Ini C-nya sebagai reaktannya. Maka ketika K1 per K2 itu sering disebut dengan tetapan kesetimbangan atau K, di mana tetapan kesetimbangan diperoleh dari konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan, nah, dipangkat koefisiennya. Karena tadi koefisiennya 1,1 maka ditulis seperti ini. Jadi K sama dengan konsentrasi C dibagi konsentrasi A dikalikan konsentrasi B, atau secara sederhana K sama dengan produk dibagi reaktan. Itulah rumus kesetimbangan. Nah, dalam jenis kesetimbangan reaksi atau reaksi kesetimbangan itu ada dua jenis, yaitu reaksi kesetimbangan heterogen dan reaksi kesetimbangan homogen. Kenapa dikatakan homogen? Yaitu ketika fasenya sama. Mana yang disebut fase? Ini yang disebut fase ya. Gas, 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 gas. Berarti dia fasenya sama semua, maka dikatakan jenis reaksi kesetimbangan homogen. Ada juga jenis reaksi kesetimbangan heterogen, yaitu ketika fasenya berbeda. Ya, di sini ada S, ada G. Ini G, berarti lebih dari satu fase. Dan dalam kesetimbangan heterogen yang diperhitungkan hanya pada fase gas dan aqueous saja atau larutan, untuk dijadikan pada penentuan reaksi atau penentuan tetapan kesetimbangan. Penentuan tetapan kesetimbangan akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Jadi untuk sementara hari ini kita hanya belajar tentang konsep kesetimbangan dan hubungannya dengan laju reaksi. Demikian penjelasan singkat tentang konsep kesetimbangan dinamis dan jenis-jenis reaksi kesetimbangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.